Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini kalian masih semangat untuk belajar? Sudah makan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kalian semua doa setiap hari Pak Ibu kalian itu dalam keadaan baik-baik saja untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, kita hari ini sebelum pembelajaran kalian harus berdoa dulu. Yo coba pimpin salah satu. Siapa ini? Abu Zar. Pimpin doa mau belajar. Mulai silakan. Istirahat. Di tempat duduk bersiap. Ayah binaan dari sana yang bebas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak yang soleh dan solehah, untuk meningkatkan, menambahkan hafalan kita, Pak Rifai sudah menyiapkan untuk membaca satu surat saja, dan surat ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Coba kita baca bersama-sama. Ya semangat ya, semangat ya. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, kita baca bersama-sama yang keras dengan penuh semangat surat Al-Kafirun. Kita mulai. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mengapa Pak Rifai membacakan surat Al-Kafirun? Tadi sudah menjelaskan ini nanti ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu mengapa surat Al-Kafirun disingkat menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Makanya ini tak kaitkan dengan pembelajaran yang kami pelajari, yaitu nanti indahnya keberagaman. Baik, itu adalah untuk menambah hafalan kalian, dan mungkin salah satunya adalah nanti menambah wawasan tentang toleransi. Dan selanjutnya anak-anak, kita ini di era merdeka belajar. Jadi untuk menumbuhkan nasionalisme kita, ini Pak Rifai minta ya, untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Apa semua tahu? Apa? Saya yakin hafal semua. Baik, semuanya silahkan berdiri ya. Nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. 1, 2, 3. Pancasila
aku yang mendukungmu. Akhirnya proklamasi sedia berteman untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, silakan duduk kembali anak-anak. Mengapa Pak Rifai pilih yaitu menyanyikan Garuda Pancasila? Karena salah satu nanti ada hubungan juga dengan pembelajaran yang akan kita pelajari. Di antaranya yang di cengkeram Garuda itu tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya? Bhinneka Tunggal Ika. Saya besar kali tak ambil. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi satu juga. Artinya nanti ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita pelajari, yaitu tentang toleransi yang berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran Pak Rifai sampaikan tujuan pembelajaran dan asesmen awal. Pak Rifai tak mengabsen kalian dulu ya. Mengabsen kalian dulu. Saya absen satu persatu. Pertama Abizar. Ya, katakan ya. Abimanyu. Oh, enggak masuk. Agam. Ya, Hafiz. Anindita. Ya, Anindia. Alinara. Karolin. Hadir. Paludia. Hadir. Asadifa. Fania. Hasna. Oh yang dapat tapi izin. Azaria. Hadir. Arinza. Hadir. Aisyah Fatul. Hadir. Hazanatul. Khairah. Hadir. Kalisa. Hadir. Alhamdulillah hampir kalian hadir semua. Ada beberapa teman kalian yang tidak masuk dan tadi izin yaitu sakit. Kita doakan ya semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, Pak Rifai ini menyampaikan asesmen awal tujuan pembelajaran hari ini, yaitu seperti yang terkait dalam surat dan Garuda Pancasila ini. Nanti kita akan belajar tentang keberagaman atau toleransi, indahnya toleransi dalam keberagaman. Kalian bisa memahaminya dan minimal kalian bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita kaitkan lagi nanti dengan budi pekerti atau kebaikan itu dalam agama Islam adalah al-husnul, adalah kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Itu aja. Tujuannya adalah nanti bisa kalian memahami tentang toleransi dan keberagaman. Tuh. Baik, ini Pak Rifai mempunyai sebuah poster. Sebelumnya anak-anak, ini tanya Pak Rifai, suatu saat kalian itu pernah nggak kalian berkumpul dengan berbeda agama? Contoh, mana ya, teman kalian itu entah Kristen atau Hindu, kalian itu bermain bersama atau pernah bertemu minimal berkumpul? Pernah? Bagaimana perasaan kalian? Senang apa susah? Atau kalian ingin memusuhi? Senang. Semuanya itu adalah teman atau saudara kita. Terus, pernahkah kalian bertemu dengan, contoh, pernahkah kalian itu berjumpa dengan teman yang berbeda suku? Contoh kalian itu bertemu dengan orang Papua atau orang siapa saja yang berbeda suku. Pernah apa tidak? Pernah. Nah, itu menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia atau di dalam masyarakat kita. Ini Pak Rifai punya poster. Ini kira-kira poster apa nama? Ini yang ini kira-kira agamanya apa ini?
Ya, Konghucu pinter. Kalau yang gundul ini, yang Buddha atau ini yang pakai tudung Islam, yang pakai ini apa ini? Hindu. Nah, ini namanya keberagaman apa? Tentang apa? Agama. Selanjutnya di sini juga paling banyak mempunyai poster. Di sini ada banyak poster yang menunjukkan apa ini? Kira-kira baju adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang terakhir, ini paling baik cuma mencontohkan 3 saja. Nah, ini ada poster lagi, yaitu tentang pakaian adat istiadat dari Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jatim, Kalimantan, dan Papua. Nah, ini merupakan asesmen awal bagi kalian bahwa di Indonesia ini atau di dalam masyarakat kita ini banyak suku, agama, ras, warna kulit, bahasa, pokok banyak sekali yang terjadi keragaman atau perbedaan yang ada di masyarakat kita. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran yang kita pelajari dengan minggu lalu? Kita sudah mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat berapa, anak? 13. Siapa yang masih ingat artinya dan bunyinya? Siapa yang masih ingat? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'altu qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Nah, ini sekarang kita dituntut selain bisa membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang kita minggu ini atau pertemuan kali ini kita mempelajari artinya, memahaminya, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Arti dari Al-Hujurat singkatnya bahwa Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda suku, berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan. Yang terakhir intinya adalah suku bahwa qabaila lita'arafu itu untuk saling mengenal. Makanya ketika manusia menunjukkan poster ini, di Indonesia banyak sekali perbedaan agama, suku. Bahkan kalian tadi saya tanya, kalian pernah bertemu dengan teman kalian beragama Kristen, beragama Buddha, bertemu dengan berbeda suku. Bagaimana perasaan kalian? Senang bahwa kita itu menganggap walaupun berbeda-beda suku, agama, ras itu kita tetap saudara, tetap dalam konteks toleransi, saling menghormati dan menghargai. Dan selanjutnya yang paling penting adalah mengapa di dunia ini, di dalam masyarakat ini terjadi perbedaan. Kok enggak Allah itu menjadikan sama? Gimana Bapak? Memang Allah itu sudah menakdirkan sejak zaman dulu perbedaan dalam keragaman itu disebut dengan apa? Sunatullah, apa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Pak Syumail lanjutkan ke materi, barangkali kalian ada yang bertanya. Paling baik beri kesempatan 1 menit untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan, contoh kalian bertanya tentang apa? Pak, kalau kita itu bertemu dengan teman kita yang berbeda agama, kita harus bagaimana sikapnya Pak? Kalau teman kita yang berbeda agama itu sombong Pak, gimana? Andaikan pertanyaan semacam itu. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, teman kalian itu jangan memusuhinya. Tetap itu kita anggap saudara. Ada pertanyaan? Kalau ada, nanti tak lanjutkan materi penjelasan tentang keberagaman. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, teman-teman yang soleh dan salah, tepuk 1. Ya kan? Tepuk 1. Satunya siapa? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Saku. Alah, saku. Tepuk saja toh. Konsentrasi lagi. Tepuk 1 atas. Tepuk 2. Tepuk 2. Konsentrasinya mana? 2 itu di bawah. Pak Rifai kan di sini kan coba tes konsentrasi kalian. Satu lagi. Tepuk 1 di atas. Tepuk 2 di atas. Nah, tepuk 2. Dah. Tepuk sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pembelajaran inti. Nanti sebelumnya Pak Rifai membahas materi. Nanti tugas kalian, sebelumnya saya bentuk kelompok seperti ini. Nanti tugasnya pertama adalah tugas kelompok, yang kedua adalah tugas individu. Baik, saya sampaikan materi. Setelah itu nanti saya berikan tugas, kalian kerjakan tugas kelompok dan tugas individu. Baik, ini ada materi yang intinya kita itu adalah bersaudara. Dan tentu ya ini kita semua unik artinya kita dalam keberagaman, berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Lanjutnya apa? Itu penjelasannya. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan antara individu, dikenal sebagai keberagaman. Perbedaan antar individu yang dikenal sebagai keberagaman. Nah, keberagaman itu apa saja, anak? Suku, agama, ras, warna kulit, bahasa, gaya hidup, semuanya dapat menjadi faktor penyebab keberagaman. Yang kedua, keberagaman itu menarik dan indah. Seperti warna pelangi, setiap individu itu unik sama seperti kita. Contoh anak, dalam satu kelas ini saja, dalam satu kelas ini saja sudah banyak berbeda. Ada yang hidungnya ada yang hidungnya pes, ada yang lampunya ada yang lampunya kering. Itu semuanya diciptakan oleh Allah, merupakan ketetapan Allah dan sunnatuh. Andaikan kita itu dijadikan sama, hidup di dunia ini tidak indah. Dan semuanya contoh, semuanya diciptakan cantik semua. Ciptakan hubungan semua, terus gak ada perbedaan, itu gak indah namanya. Yang ketiga, keragaman adalah sunnatullah. Nah ini tadi subhanallah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keberagaman di Indonesia. Ada ratusan kelompok suku di Indonesia, bahasa, pakaian adat, rumah adat, dan tarian. Ini sudah Pak Ibrahim tadi. Kita semua adalah anggota Negara Kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlepas dari perbedaan yang dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tidak menjadikan kita itu untuk bercerai-berai atau bermusuhan, tetap satu juga. Selanjutnya, menghargai keberagaman. Ini tujuannya keberagaman harus kita hargai. Menghargai keberagaman sangat penting karena memungkinkan kita memperoleh banyak pengetahuan baru dari teman kita. Menghargai keberagaman berarti mengakui dan menghargai perbedaan individu. Yang selanjutnya, teman berbeda dengan kita harus dihormati dan dihargai. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kasus yang semarak, yang marak adalah tentang bullying. Perbedaan jangan menjadikan kita bully teman kita. Ini yang penting bagi kalian semuanya. Terakhir, kita dapat hidup berdampingan secara damai jika kita menghargai keberagaman. Makanya perbedaan itu akan menciptakan kedamaian dalam hidup kita atau di dalam masyarakat. Selanjutnya, mengapa kita berbeda-beda? Memang ini adalah ketetapan Allah. Sudah kalian terangkan tadi ya, perbedaan apapun itu merupakan jangan menjadi penghalang. Cara menghargai keberagaman ini yang pentingnya. Cara menghargai keberagaman. Bagaimana cara kalian menghargai? Bersikap sama saat, contoh ini yang paling mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap ramah saat menelepon atau kalian berkontak dengan teman kalian. Menghindari, ini yang penting anak-anak yang paling ini. Menghindari mengejek sahabat karena perbedaan mereka. Berpartisipasi dalam acara bersama sahabat yang berasal dari berbagai suku bangsa. Yang penting adalah penuduhan. Jangan kalian itu mengejek, apalagi mengejek fisik. Jangan sampai sama saja. Mengejek fisik itu sama saja mengejek yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu
Kalau kalian sampai mengejek fisik, berarti kalian mengejek yang menciptakan. Terus satu, pentingnya keberagaman. Mengapa tujuannya? Kok keberagaman itu kita terjadi di masyarakat? Pentingnya persatuan semakin kuat dan negara kita semakin kaya dengan keberagaman. Meskipun berbeda-beda, kita belajar untuk saling menghormati dan bekerja sama. Yang penting itu, apapun keadaan teman kalian, apapun keadaan tetangga kalian, apapun keadaan saudara kita, jangan kalian buat berbeda, apalagi kalian bertemu. Yang utama adalah kalian saling menghormati. Selanjutnya kesimpulannya, kekayaan bangsa Indonesia atau kekayaan yang ada di sekolah kita, kekayaan yang ada di kelas kita, keberagaman perbedaan, maka kita saling menghormati dan menghargai keberagaman agar negara ini, agar kelas kalian tetap bersatu dan hidup dalam kedamaian. Intinya, indahnya keberagaman, ketetapan Allah itu memang menciptakan untuk kita saling mengenal atau lita'arofu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Al-Qurannya adalah lita'arofu. Ini tujuan yang utama adalah tetap bersatu dalam hidup dalam kedamaian. Sebelum kami lanjutkan tugas, siapa yang ingin bertanya? Terakhir adalah terima kasih. Baik anak, selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, Pak Rifai beri tugas. Tadi sudah saya singgung, tugasnya nanti adalah kelompok, tugas individu. Baik, saya bagikan tugas kelompok kalian. Setiap kelompok nanti mengerjakan satu, kelompok satu. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Baik, anak, silahkan kerjakan tugas kelompok dulu. Saya beri waktu hanya 5 soal. Saya beri waktu 5 menit, insya Allah, hanya menjawab benar atau salah, dan di situ memberikan alasannya. Baik anak, sebelum kami lanjutkan dalam tugas kelompok kalian itu nanti ada penilaian dari Pak Rifai. Tugas kelompok kalian yang dinilai selain mengerjakan hasil proyek kalian, tugas proyek kalian itu yang dinilai bukan presentasi saja, akan tetapi kerjasama kelompok kalian, keaktifan kelompok kalian di antara individu harus bekerja sama. Makanya ini harus menunjukkan sikap keberagaman kalian berbeda-beda. Jangan sampai dalam satu kelompok kalian sering bertengkar. Harus satu jawaban kalian musyawarahkan alasannya apa, betul apa salah, alasannya apa. Ini saya tampilkan seperti ini. Nah, ini kan betul apa salah tapi diberi alasannya. Tulis betul atau salah. Contoh nomor 1, keragaman manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Jawabannya betul apa salah? Dinikahi ya, betul salahnya. Kalian nikahi ya. Dinikahi, alasannya apa? Berikan alasannya. Ini berikan alasannya. Ini jawaban betul atau salah. Dinikahi salah satu, alasannya di sini. Jangan berapa? Nomor berapa? Ya. Bisa sama. Berikan satu atau gimana? Ini satu itu salah satu mulai satu salah dinikahi. Betul saja dinikahi loh. Dinikahi. Cepat semakin baik. Siapa yang sudah siap dan berani maju, waktu kurang 3 menit. Anak-anak, untuk meningkat waktu, sekalian ini saya bagikan tugas individu ya. Silakan itu kerjakan. Saya taruh di meja kalian per kelompok. Iya.
Ini tugas kelompok sama lalu. Ini saya hitung ya. Ini ya. Nanti saya hubungi bagaimana saja. Untuk dikerjakan kelompoknya itu saja. Sudah, siapa yang sudah selesai? Akan sudah selesai. Silakan maju ke depan perwakilan dari kelompok. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Kelompok. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Kelompok 4 sudah selesai. Alasan untuk pertanyaan tidak harus panjang. Tidak harus panjang. Yang penting ada makna dari alasan yang kalian tuliskan. Panjang tapi kalau penjelasannya kurang dapat dipahami, berarti penjelasan apa alasannya akan kurang mengena. Singkat tapi kalau sudah mengena itu sudah bagus. Yuk, waktu tinggal setengah menit. Sudah? Kelompok 2 sudah? Bisa sudah? Belum? Lagi ya. Ini saya lihat kelompok 4 sudah hampir selesai. Bukan kelompoknya mana? Oh iya. Rata-rata tinggal 1 nomor. Ini sudah kelompok 4 sudah selesai. Yang selesai masih juga enggak apa-apa. Kelompoknya Karolin sudah. Jadi saya. Ini sampai menunggu temannya yang sudah masih dulu enggak apa-apa presentasi. 2 anak, 1 mendampingi, 1 membaca. Ayo. Mohon bacanya yang jelas, yang keras ya. Biar teman-teman kalian juga bisa memahami dan bisa menangkap penjelasan atau alasan kalian. Ya, silakan. Silakan dibaca sesuai alasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan lembar kelompok. A. Lingkarilah huruf B jika pertanyaan benar dan S apabila pertanyaan salah. Paparkan pula alasanmu di bawahnya. 1. B. Benar. Keragaman manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunatullah. Alasan karena Allah telah menciptakan keberagaman untuk saling mengenal sesuai Surat Al-Hujurat ayat 13. 2. Salah. Terciptanya keragaman manusia menjadi berbagai bangsa dan suku untuk saling bersaing dan menjatuhkan. Sebab persaingan dan saling menjatuhkan akan mengakibatkan kehancuran di masyarakat. 3. Benar. Umat Islam tidak boleh mengikuti kegiatan ibadah saudara yang bukan Islam demi menjaga persaudaraan. Alasan persaudaraan dikuatkan dengan hubungan baik dalam pergaulan bukan dalam ibadah, maka jangan mencampuri keyakinan agama atau orang lain. 4. Salah. Nadia tidak mau bergaul dengan teman yang berbeda agama. Sikap tersebut akan menciptakan perpecahan dan tidak mencerminkan sikap toleransi. 5. Benar. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghargai. Karena semua agama menyadari sikap saling menghargai akan menciptakan perdamaian dan diajarkan dalam kitabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja rumah. Pertama, keragaman merupakan kehendak Allah Subhanahu benar. Alasan karena suatu kehendakan Allah umatnya untuk saling mengenal dan saling menghormati. Nomor 2, terciptanya keragaman manusia menjadi berbagai bangsa dan suku untuk saling bersaing dan menjatuhkan salah. Alasan sebab persaingan dan saling sebab persaingan dan saling menjatuhkan akan mengakibatkan
tidak boleh mengikuti kegiatan ibadah saudara Islam demi menjaga persaudaraan benar. Alasan karena keyakinan beragama hak setiap manusia, kita tidak boleh mencampurinya. Nomor 4, Nadia tidak mau bergaul dengan teman yang berbeda agama. Alasan tersebut akan menciptakan mencerminkan sikap toleransi. Nomor 5, jangan semuanya untuk saling menghargai benar. Alasan karena saling menghargai itu indah dalam agama. Oke, silakan. Terakhir, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD kelompok. Nomor 1, keragaman manusia akan kehendak Allah SWT. Mempresentasikan hasil karya atau proyek kalian yang Pak Rifai berikan. Pak Rifai evaluasi dulu ya sebelum masuk tugas individu. Pada dasarnya ada sedikit dari evaluasi dari Pak Rifai untuk tadi Pak Rifai sudah menyampaikan alasan jangan terlalu panjang yang di situ nggak bisa dipahami. Ya. Yang kedua untuk kelompok 2, kelompoknya besar, dalam memberikan alasan, ya, sebenarnya dalam tulisan kalian itu sebenarnya saya lihat baik. Akan tetapi cara penyampaian kalian itu cara penyampaiannya kurang jelas. Pada dasarnya intinya kalian sudah mengenal semua bagus. Contoh nomor 1 tadi bahwa ketetapan Allah keberagaman itu adalah sunatullah. Memang alasan yang diberikan kalian sudah mengenal semua. Terus evaluasi dari kelompok 1 ya, kelompok 1 kelompoknya Pania itu jawaban kalian sebenarnya bagus. Akan tetapi ketika kalian baca, mungkin di antara teman-teman kalian itu banyak yang kurang paham. Gak apa-apa. Tapi semua jawaban kalian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, alhamdulillah sudah mengenal semua tentang keberagaman yang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik anak, sebelum masuk kelompok tugas individu, sebelum masuk tugas individu, ini berarti kalian semua tadi sudah mengerjakan semuanya. Tugas individu dari Pak Rifai tadi yang bentuk gambar, yang kalian Pak Rifai suruh cerita, itu sudah semuanya. Saya tunjuk untuk maju ke depan. Siapa? Novalin sudah. Palu sudah. Belum. Siapa yang sudah? Tugas individu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari Minggu yang cerah di sebuah kota kecil yang damai, ada sebuah taman bermain yang sering dikunjungi anak-anak dari berbagai agama. Di taman itu, anak-anak Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha sering bermain bersama tanpa memikirkan perbedaan mereka. Mereka saling berbagi permainan dan tertawa bersama. Suatu hari, ibu dari anak-anak itu mengumumkan bahwa taman bermain mereka akan direnovasi dan diperbaiki. Taman itu sudah tua dan banyak bagian yang rusak, seperti ayunan yang patah dan papan bermuncul yang retak. Semua anak merasa sedih karena mereka sangat suka bermain di taman itu. Namun, ibu mereka memberi ide agar anak-anak itu membantu membuat taman lebih baik dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak pun setuju dengan ide tersebut.
bersemangat. Hari Minggu itu, mereka semua berkumpul di taman dengan membawa alat-alat kecil. Ada yang membawa cat warna-warni, ada yang membawa bibit bunga, dan ada pula yang membawa balok-balok untuk memperbaiki permainan yang rusak. Hari itu, taman tidak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga menjadi simbol persahabatan dan kerjasama antar umat beragama. Dan setiap kali bermain di taman itu, mereka selalu mengingat betapa menyenangkannya bekerja bersama untuk menciptakan sesuatu yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian untuk teman kalian? Alhamdulillah, ini berani ya. Teman kalian berani bercerita. Yang Pak Nifai simpulkan dulu ya, cerita teman kalian ini sangat bagus sekali. Di situ menceritakan teman kalian di suatu kota itu ada keberagaman agama, mulai 5 agama, bahkan 5 agama. Anak-anak itu saling memperbaiki bersama tempat bermain mereka. Berarti di situ nggak ada perbedaan dan perpecahan. Itu menunjukkan sikap persatuan dan menciptakan kedamaian. Makanya di situ teman kalian menceritakan sesuai gambar ini. Di situ saling bekerja sama, berbakti untuk gotong royong memperbaiki tempat bermain. Kalau saya dengar intonasi teman kalian itu sudah bagus sekali ya. Cara menceritakan, cara menyampaikannya sudah paling bagus sekali. Dan yang diceritakan teman kalian itu adalah tempat mereka. Di situ ada sebuah kota kecil yang di situ teman-temannya itu berbeda agama dan ingin bermain bersama dalam suatu taman dan memperindah tamannya. Akhirnya mereka juga bergotong royong bekerja sama memperbaiki taman tempat mereka bermain. Itu menunjukkan keberagaman dan persatuan yang akhirnya menciptakan keharmonisan dalam suatu ikatan persaudaraan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terakhir sebelum kami simpulkan ada sedikit. Nah, ini sedikit antar kelompok ya. Nanti Pak Nifai membaca sholawat di mana tempat air minum ini berhenti, ya toh. Entah di kelompok 1 atau kelompok 4 atau 3, itu kelompok tersebut mendapatkan pertanyaan dari materi yang Pak Nifai sampaikan tadi. Ya, Pak Nifai ada sana ya, nggak tahu nanti posisinya di mana. Nanti kelompok berikutnya kelompok 1 ke sana. Kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kembali lagi. Ini. Kalau Pak Nifai berhenti cukup, berarti belum berhenti. Kita mulai ya. Pak Nifai menghadap ke sini. Pak Nifai nggak tahu. Mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kelompok siapa? Kelompok 4. Siap-siap mendapatkan pertanyaan. Kelompok 4, tadi ini sudah menyampaikan banyak materi. Pertanyaan yang disampaikan, apa arti dari sunatullah? Ketetapan Allah. Satu kali lagi, lanjut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Siapa? Kelompok 1 bukan Maria ini. Nanti punya membantu ya. Pertanyaannya, keberagaman, keberbedaan yang diciptakan oleh Allah adalah terdiri berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat apa? Ayat berapa? Ayat 13. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian, Pak Nifai
Pak Rifai spontanitas ya tadi memberi pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kalian semuanya bisa menjawab dan dapat mempresentasikan dari tugas atau proyek yang diberikan Pak Rifai ini tadi, semuanya jawaban kalian walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil, pada intinya apa yang kalian sampaikan dan apa yang kalian pahami itu sudah menunjukkan pemahaman materi kalian tentang keberagaman, indahnya toleransi dalam keberagaman yang akan menciptakan persatuan dan kedamaian yang ada di dunia, yang ada di Indonesia. Yang lebih utama lagi, anak-anak, ciptakan perbedaan keragaman yang ada di kelas kalian. Itu merupakan keindahan untuk saling menghormati, saling membantu agar tercipta kelas kalian menjadi kelas yang damai, indah, dan harmoni. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat belajar. Apakah hari ini kalian semangat belajar? Senang belajar hari ini, materi hari ini? Semangat, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak untuk pelajaran selanjutnya kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu belajar. Dan pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas masuk pelajaran 3, yaitu tentang budi pekerti atau akhlak, yang elemenya adalah budi pekerti atau akhlak. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa, bukan dengan salah satu. Ya, bisa lagi tadi yang membuka doa kamu, yang menutup kamu lagi. Kita tutup dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Terima kasih telah lebihnya pembelajaran hari ini dari Pak Rifai. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang barokah. Saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.